Oke, baik. Mungkin kita mulai aja ya, Mas ya. Kepada yang terhormat Bapak Mulato Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dasar struktur organisasi yang beranggotakan Mas Ajunur Cahya NPM 21 108, Mbak Desi Dimitri Andara, NPM 200074, dan saya sendiri Natashifa Ramadanti, NPM 200169. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama tentang struktur organisasi, di mana mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, ada 6 elemen di dalamnya. Yang pertama, spesialis kerja, yang kedua, departementalisasi, yang ketiga, rantai komando, yang keempat, rentang kendali, yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi, yang keenam, yaitu formalisasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, spesialisasi. Selanjutnya, Mas. Nah, spesialisasi kerja sendiri yaitu memberikan tugas yang spesifik dan berulang dengan memecahkan pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang dibakukan, yang dapat dilakukan berulang-ulang. Dengan begitu, pekerjaan diharapkan dapat lebih efisien. Efisiensi lain yang dapat dicapai melalui spesialisasi kerja yaitu keterampilan karyawan untuk menjalankan tugas tertentu dengan sukses meningkatkan melalui pengulangan. Yang kedua yaitu eh, departementalisasi, di mana departementalisasi sendiri akan berdasarkan pada pengelompokan pekerjaan, di mana pekerjaan itu akan dibagi melalui spesialisasi kerja. Nah, salah satu cara yang paling populer untuk pengelompokan kegiatan tersebut yaitu pengelompokan menurut fungsi yang dijalankan. Fungsi-fungsi tersebut dimaksudkan dapat mencerminkan sasaran dan kegiatan organisasi itu. Keunggulan utama dari tipe pengelompokan ini adalah tercapainya efisiensi dengan pengumpulan spesialis yang sama. Yang ketiga, Mas. Nah, di sini kategori departementalisasi, Mas, sebelumnya kelewatan satu. Nah, kategori departementalisasi yang pertama yaitu departementalisasi berdasarkan fungsi, yang kedua departementalisasi berdasarkan tipe produk atau jasa, yang ketiga yaitu departementalisasi berdasarkan geografis, dan yang keempat yaitu departementalisasi berdasarkan geografis, yang terakhir yaitu departementalisasi berdasarkan tipe konsumen. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rantai komando, di mana rantai komando merupakan garis atau wewenang yang tidak terputus yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa. Jadi rantai inilah yang mempermudah pekerja organisasi karena akan pekerja tersebut jika menemukan masalah dan kepada siapa pula pekerja tersebut bertanggung jawab. Nah, di sini rantai komando ada dua, yaitu otoritas mengacu pada hak-hak yang inherent dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi. Nah, asas kesatuan komando yaitu membantu mengamankan konsep garis wewenang yang tidak terputuskan. Kesatuan ini menyatakan bahwa seseorang mengharuskan mempunyai satu dan hanya satu atasan yang kepadanya ia bertanggung jawab langsung. Nah, selanjutnya setelah membicarakan tentang rantai komando, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai kendali. Di mana rantai kendali tersebut berarti jumlah bawahan yang dapat diatur manajer secara efektif dan efisien, yang menentukan banyaknya tingkatan dan manajer yang harus dimiliki oleh organisasi. Bila semua hal sama, makin luas atau besar rentang itu, maka efisien organisasi tersebut. Nah,
Selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi sendiri yaitu mengacu pada tingkat di mana pengambilan keputusan dipusatkan pada titik tunggal dalam organisasi. Dengan kata lain, bahwa jika manajemen puncak mengambil keputusan utama organisasi melibatkan sedikit atau sama sekali tidak melibatkan masukan dari pekerja tingkat bawah, yang berarti organisasi tersebut tersentralisasikan. Nah, dalam hal ini bicara tentang sentralisasi, kita akan membicarakan tentang desentralisasi, di mana suatu organisasi yang terdesentralisasi dapat bertindak dengan lebih cepat untuk memecahkan permasalahan, masukan ke dalam keputusan, dan para pekerja sedikit cenderung untuk merasa terasing dari mereka yang mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kelangsungan pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya tentang desain organisasi yang umum akan dijelaskan oleh, mohon maaf, tentang formalisasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Terima kasih, izin melanjutkan slide berikutnya tentang elemen struktur organisasi yang keenam, yaitu formalisasi, yang berarti mengacu pada tingkat di mana pekerjaan di dalam organisasi itu telah terstandarisasi. Jika pekerjaan sangat diformalkan, pelaksanaan pekerjaan itu mempunyai kuantitas keleluasaan yang minimum mengenai apa yang harus dikerjakan, lalu kapan harus dikerjakan, dan bagaimana seharusnya mengerjakannya. Bicara soal formalisasi ini, tentu saja berkaitan dengan pengakuan terhadap pekerja di sebuah organisasi, yang dalam hal ini ada pengakuan yang bersifat formal, yang juga bisa menghasilkan pengaruh yang mampu memacu perilaku, motivasi, dan kinerja pekerja. Selanjutnya, kita lanjut ke dalam desain organisasi yang umum. Terdapat 3 desain. Yang pertama, struktur sederhana. Yang kedua, birokrasi. Dan yang ketiga, struktur matriks. Struktur sederhana yaitu dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada satu organ tunggal, dan kecilnya formalisasi. Kekuatan struktur sederhana ini terletak pada kesederhanaannya, yang mana cepat, fleksibel, tidak mahal penerapannya, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Namun terdapat suatu kelemahan utama yang sukar diterapkan kecuali pada organisasi kecil. Yang kedua, desain organisasi birokrasi, yaitu suatu struktur dengan tugas operasional yang sangat rumit yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan regulasi yang sangat diformalisasikan. Tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional ini, otoritas yang tersentralisasi, tentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kekuatan birokrasi ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan aktivitas yang terstandarisasi dengan sangat efisien. Namun, terdapat kelemahan pada birokrasi ini, yang bahwa spesialisasi menciptakan konflik pada subunit. Tujuan unit fungsional ini dapat mengesampingkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, desain struktur metrik, yang merupakan suatu struktur organisasi yang menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Karakteristik kelebihan dari struktur metrik ini mempunyai kemampuan dalam memfasilitasi koordinasi ketika organisasi memiliki sejumlah aktivitas yang rumit dan saling bergantung. Kontak langsung antara spesialisasi-spesialisasi yang berbeda dapat membuat informasi menembus organisasi dan dengan cepat mencapai orang-orang yang memerlukannya. Tetapi terdapat kelemahan dalam struktur ini, yaitu terletak pada
kebingungan dalam menciptakannya karena cenderung untuk mendorong perebutan kekuasaan dan tekanan yang diberikan kepada individu. Selanjutnya, terdapat opsi desain yang baru. Yang pertama, organisasi virtual dan organisasi yang tak terbatas. Organisasi virtual, selanjutnya, juga disebut dengan organisasi jaringan atau modular, yaitu organisasi inti kecil yang merupakan sumber luas terbesar fungsi bisnis. Organisasi struktural ini sangat tersentralisasi dengan sedikit atau tidak ada departementalisasi. Kelebihan utama dari organisasi virtual ini adalah fleksibilitas yang mana memungkinkan bagi para individu dengan gagasan yang inovatif dan sedikit uang untuk sukses bersaing terhadap organisasi-organisasi yang lebih besar dan lebih mapan. Dan juga menghemat sejumlah besar uang dengan menghapuskan kantor-kantor yang permanen dan peranan secara hierarki. Namun, terdapat kelemahan dalam organisasi virtual ini, yaitu dalam keadaan aliran yang terus-menerus dan reorganisasi yang berarti bahwa peran, tujuan, dan tanggung jawabnya tidak jelas, maka menjadikan ruang bagi perilaku berpolitik. Keselarasan budaya dan berbagai tujuan akan hilang karena tingkat interaksi yang rendah di antara para anggotanya. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Mas Ajun. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Saya akan melanjutkan dengan organisasi yang tak terbatas adalah melalui anak-anak aliansi strategis dengan cara bermitra dengan puluhan perusahaan. Aliansi-aliansi ini mengaburkan perbedaan di antara salah satu organisasi dengan lainnya. Sebagai para pekerja bekerja pada proyek bersama menurut riset bahwa kemitraan antara perusahaan akan membuka kesempatan saling belajar dan memunculkan produk baru dengan kinerja yang lebih baik jika budaya belajarnya kuat. Kemitraan ini memungkinkan bagi para konsumen untuk menjalankan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh manajemen. Kemudian organisasi yang lebih ramping. Tujuan dari dibentuknya organisasi baru yang telah menggambarkan adalah untuk meningkatkan ketangkasan dengan menciptakan organisasi yang ramping, berfokus, dan fleksibel. Adalah sebuah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi staf, atau menjual unit bisnis tidak memberikan nilai tambah. Beberapa perusahaan menitik beratkan pada teknik manajemen ramping untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat dalam pengambilan keputusan. Mengapa struktur organisasi berbeda-beda? Yaitu yang pertama adalah model mekanistik, yang kedua adalah model organisasi. Yang pertama adalah kemudian tiga dimensi strategis. Yang pertama adalah strategi inovasi, yaitu suatu strategi yang menekankan pada pengenalan produk dan jasa baru yang utama. Kemudian yang kedua adalah strategi minimalisasi biaya, yaitu suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperlukan, atau biaya pemasaran, serta pemangkasan biaya. Kemudian yang ketiga adalah strategi imitasi, suatu strategi yang merupakan untuk memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Kemudian ukuran organisasi. Ukuran organisasi ini ada dua. Yang pertama adalah teknologi, kemudian lingkungan. Ukuran organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap bentuk strukturnya. Misalnya, organisasi besar cenderung memiliki struktur yang lebih terspesialisasi, lebih didepartementalisasi, lebih struktur, dan mempunyai lebih banyak peraturan daripada organisasi kecil. Tapi hubungannya itu linier.
Pasar ukuran organisasi mempengaruhi struktur organisasi dengan tingkatan yang semakin menurun. Pengaruh ukuran menjadi kurang penting ketika organisasi sudah menjadi besar. Kemudian, desain organisasi dan perilaku kerja. Untuk memaksimalkan kinerja, pekerja, dan kepuasan, maka manajer harus membuat pertimbangan atas perbedaan individu, seperti misalnya pengalaman, kepribadian, dan tugas kerja. Budaya juga seharusnya merupakan faktor pertimbangan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.